Oke guys, welcome back to my channel di channel PBW Entertainment. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah barang yaitu mikrofon Rode, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel PBW Entertainment. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu mikrofon Rode, teman-teman. Nah, jadi mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan ya teman-teman, peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai satu alat perekaman suara, kemudian penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan video Rode mikrofon video mic record juga merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, jadi ini bisa kita koneksikan langsung ke kamera DSLR teman-teman. Dan juga mikrofon ini dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera, dan hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera teman-teman, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm. Nah, ini ya teman-teman, jack yang berukuran 3,5 mm dan kabel melingkar seperti ini. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu dari mikrofon ini berkisar di harga 1.485.000-an saja teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu lumayan banget untuk barangnya yang berkualitas seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk kabel melingkarnya ini bentuknya seperti ini ya. Ini unik banget, seperti ulat atau cacing. Nah, bisa kita pakai mainan seperti ini. Jangan saja dipotong ya. Dan di sini untuk kabel jacknya ini berukuran 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini selain bisa kita gunakan untuk di kamera DSLR, ini bisa kita dapat gunakan untuk di di handphone kita teman-teman, untuk merekam suara kita agar terdengar lebih jernih. Kemudian di sini juga untuk bagian depannya sini. Nah, untuk depannya sini adalah sportsnya teman-teman, atau bisa juga disebut sebagai peredam suara teman-teman. Karena untuk ini fungsinya untuk peredam suara ini adalah ketika kita merekam suara di luar ruangan misalnya, terus ada angin yang mungkin agak mengganggu sedikit, ini bisa banget dan cocok banget untuk menanggulanginya teman-teman. Karena ketika kita menggunakan spons ini atau peredam ini, maka kecil kemungkinan suara angin yang mungkin agak mengganggu itu tidak masuk ke audio suara pada video kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi untuk bagian peredamnya ini. Dan ini untuk ketebalannya itu sampai 2,5 sentian mungkin ya. Jadi lumayan tebal banget. Dan di sini untuk di bagian depannya sini, untuk di bagian ujungnya sini kan ada bulat-bulat seperti ini, dan lubang-lubangnya juga. Dan di bagian di sini juga terdapat jaring kaut seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menyaring suara agar terdengar lebih jelas teman-teman. Dan ditambah lagi dengan satu peredam ini, maka suara yang didapatkan atau dihasilkan itu bakalan lebih jos lagi atau mantap juga teman-teman. Nah, seperti itu agar terdengar lebih bulat dan juga tegas juga untuk penekanan suara kita. Kemudian di sini untuk bagian baterainya ada bagian sini ya, di atas ini. Ini bisa kita dorong seperti ini.
Nah, untuk baterainya itu adalah baterai kotak seperti ini teman-teman. Jadi baterai ini bisa kalian beli atau dapatkan di supermarket atau minimarket terdekat di rumah kalian teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal pasang lagi. Kita pasangnya juga lewat belakang sini. Dan kita tinggal plug. Nah, dan selanjutnya di sini untuk bagian bawah merah ini adalah sebuah sensor ya teman-teman. Dan ini bisa kita taruh di tripod seperti itu ya. Ini bisa banget kita taruh di sana untuk bagian lubangnya sini. Dan kemudian sini juga untuk di bagian belakangnya sini, cara menggunakannya itu adalah tinggal kita menarik ke atas sini saja. Nah, seperti itu. Nah, ketika berwarna hijau baterainya sudah gini ya teman-teman. Ini masih dapat kita gunakan ya teman-teman. Dan jika berwarna merah itu baterainya artinya sudah drop dan harus diganti. Dan selanjutnya juga ketika kalian menggunakan atau mengkoneksikan si portnya ini ke kamera DSLR kalian maupun ke handphone kalian. Nah, ingat kalian ketika sudah mulai perekaman kalian harus hidupkan seperti ini teman-teman. Karena ketika kalian merekam terus tidak menghidupkan si tombolnya ini, maka itu sia-sia saja dan percuma teman-teman. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang si kamera Rode-nya. Dan kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada sebuah kamera teman-teman. Kamera action atau sebuah Bipro. Oke, saya singkirkan dulu untuk mikrofonnya. Nah, untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro ini juga dapat memberikan resolusi ketika kita merekam dalam 4K teman-teman, atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi semakin besar ukuran video yang dihasilkan, maka semakin besar pula untuk penyimpanannya teman-teman. Jadi kalian siap-siap saja dengan memory card yang mungkin besar ya, sampai 64 GB-an. Kemudian di sini untuk lensanya itu kecekungannya itu sampai 170 derajat teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen, memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman. Dan fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, seperti itu. Ini untuk bagian depannya, dan ini LCD 2 inci bagian belakangnya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga untuk baterainya bisa kita copot. Nah, untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman, dengan kandungan daya sampai 1000 mAh. Tentunya kalian tidak usah lagi ketakutan baterai kalian habis ya teman-teman, karena ini sudah sangat bagus banget. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini saja. Kemudian di sini ada tombol powernya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan si Bipro-nya ketika tidak digunakan lagi. Kemudian di sini untuk WiFi-nya ini berfungsi untuk control view and share ya teman-teman. Kita tinggal mendownload aplikasinya dulu, kemudian kita tinggal mengkoneksikannya saja, dan kita bisa berbagi hasil juga ketika kita sudah mengkoneksikannya ke handphone kita teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian waterproof-nya. Nah, untuk waterproof-nya ini kita terbuat dari plastik semua ini ya teman-teman. Dan ada bagian besinya juga di bagian 4 tombol di sisi depan, atas, dan juga sampingnya. Kemudian ini juga ada bagian kawatnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya sini ada bagian karetnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bagian karet di bagian belakang sini
berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam sini teman-teman, agar tidak berontak dan juga mencegah agar bagian LCD-nya di belakang ini tidak lecet ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah untuk bagian warna putih ini adalah karetnya juga, tapi ini bertujuan untuk mendorong udara masuk agar ketika kita menyelam ke dalam air tidak ada air yang masuk teman-teman. Nah seperti ini, kita tinggal rekatkan seperti ini dan juga kita mendapatkan semacam tongkat seperti ini ya teman-teman. Nah untuk tongkatnya ini di bagian bawah sini ada strapnya, yaitu untuk pegangan di jari kita, yang ini terbuat juga dari kain ya teman-teman. Bisa kita pasang seperti ini. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat sebuah spons seperti ini, dan juga bagian atasnya sini bisa kita pasang untuk si Bipro-nya, dan juga kita bisa memasang bautnya dan kita tinggal eratkan seperti ini. Dan kamera pun siap digunakan untuk membuat rekaman video teman-teman. Dan di sini juga saya bakalan membacakan spesifikasinya. Nah, di sini spesifikasinya lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk bagian pertama di sini ada sensor, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Dan juga di sini ada videonya, resolusinya itu ada MP4 H264 30 mbps, kemudian ada 4K, ada 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan teman-teman. Nah seperti itu ya untuk bagian video di resolusinya. Kemudian di sini untuk fotonya, untuk formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Dan di sini untuk bagiannya ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga ada 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm teman-teman. Kemudian wide angle lensnya adalah 170 derajat. Nah, kemudian di sini untuk LCD screen-nya, untuk frontnya yaitu berukuran 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian backnya adalah 2 inci teman-teman LTPS LCD. Dan di sini untuk portnya itu ada 4, dan dimana portnya itu masing-masing mendapatkan 1 teman-teman. Jadi di sini untuk USB-nya ada portnya itu ada 1, kemudian HDMI-nya yaitu portnya juga ada 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu berukuran 2,5 mm, portnya itu ada 1, dan microscar-nya itu slotnya ada 1 teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian di sini untuk connection-nya, untuk WiFi-nya itu adalah 802.11, kemudian BGN, range up to 25 M kuadrat teman-teman. Kemudian di sini untuk storage-nya, yaitu penyimpanan,nya itu hingga 64 GB teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan di sini juga untuk baterainya itu sampai 1000 mAh teman-teman, rechargeable ion baterai. Nah jadi kalian ingin bepergian menggunakan Bipro ini tidak usah lagi ketakutan kehabisan baterai teman-teman, karena ini sudah sampai 1000 mAh, jadi sangat aman banget buat kalian. Dan ini juga bisa di charger ulang ya teman-teman, semisal baterai kalian sudah mulai agak drop. Kemudian di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 teman-teman, 22 mm. Dan untuk beratnya itu weightnya unit only 65 gram. Kemudian di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 depth, atau kita bisa menyelam menggunakan casing waterproof-nya itu hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi buat kalian yang suka mencintai atau melihat biota laut dan ikan hias lainnya, bisa banget menggunakan si casing waterproof-nya ini teman-teman. Jadi sangat cocok banget. Kemudian di sini ada mode photo burst-nya.
Nah, untuk burst ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, jadi sekali jepret saja kita sudah mendapatkan 10 foto 16 megapiksel, teman-teman. Tinggal kalian berganti gaya saja ya, teman-teman. Kalian sudah dapat mengambil 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya yaitu 0,5, ada 1, ada 2, ada 5, ada 10, ada 30 dan juga 60 second interval, teman-teman. Dan juga ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 step value. Kemudian di sini untuk loop record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi maksud dari loop record ini adalah batas dari pengambilan videonya itu sampai 5 menit, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mengambil video 10 menit sekaligus itu tidak bisa, teman-teman. Karena yang bisa kalian lakukan adalah men-take video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit. Karena ketika mencapai 5 menit dia bakalan mati secara otomatis. Oke, saya singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, untuk harganya itu di 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas dan bagus seperti ini. Nah, jadi mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan ya, teman-teman. Peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai satu alat perekaman suara, kemudian penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan video Rode mikrofon video mic record juga merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, jadi ini bisa kita koneksikan langsung ke kamera DSLR, teman-teman. Dan juga mikrofon ini dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Dan hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, teman-teman. Bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm. Nah, ini ya, teman-teman. Jack yang berukuran 3,5 mm dan kabel melingkar seperti ini. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu dari mikrofon ini berkisar di harga 1.485.000-an saja, teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu lumayan banget untuk barangnya yang berkualitas seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini untuk kabel melingkarnya ini bentuknya seperti ini ya. Ini unik banget seperti ulat atau cacing. Nah, bisa kita pakai mainan seperti ini. Jangan saja dipotong ya. Dan di sini untuk kabel jacknya ini berukuran 3,5 mm ya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini selain bisa kita gunakan untuk di kamera DSLR, ini bisa kita dapat gunakan untuk di di handphone kita, teman-teman, untuk merekam suara kita agar terdengar lebih jernih. Kemudian di sini juga untuk bagian depannya sini. Nah, untuk depannya sini adalah sportsnya, teman-teman, atau bisa juga disebut sebagai peredam suara, teman-teman. Karena untuk ini fungsinya untuk peredam suara ini adalah ketika kita merekam suara di luar ruangan misalnya, terus ada angin yang mungkin agak mengganggu sedikit, ini bisa banget dan cocok banget untuk menanggulanginya, teman-teman. Karena ketika kita menggunakan spons ini atau peredam ini, maka kecil kemungkinan suara angin yang mungkin agak mengganggu itu tidak masuk ke audio suara pada video kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi untuk bagian peredamnya ini.
Dan ini untuk ketebalannya itu sampai 2,5 sentian mungkin ya. Jadi lumayan tebal banget. Dan di sini untuk di bagian depannya sini, untuk di bagian ujungnya sini kan ada bulat-bulat seperti ini dan lubang-lubangnya juga. Dan di bagian di sini juga terdapat jaring kaut seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menyaring suara agar terdengar lebih jelas, teman-teman. Dan ditambah lagi dengan satu peredam ini, maka suara yang didapatkan atau dihasilkan itu bakalan lebih jos lagi atau mantap juga. Nah, seperti itu agar terdengar lebih bulat dan juga tegas juga untuk penekanan suara kita. Kemudian di sini untuk bagian baterainya ada bagian sini ya, di atas ini. Ini bisa kita dorong seperti ini. Nah, untuk baterainya itu adalah baterai kotak seperti ini, teman-teman. Jadi baterai ini bisa kalian beli atau dapatkan di supermarket atau minimarket terdekat di rumah kalian, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal pasang lagi. Kita pasangnya juga lewat belakang sini. Dan kita tinggal plug. Nah, dan selanjutnya di sini untuk bagian bawah merah ini adalah sebuah sensor ya, teman-teman. Dan ini bisa kita taruh di tripod seperti itu ya. Ini bisa banget kita taruh di sana untuk bagian lubangnya sini. Dan kemudian di sini juga untuk di bagian belakangnya sini, cara menggunakannya itu adalah tinggal kita menarik ke atas sini saja. Nah, seperti itu. Nah, ketika berwarna hijau baterainya sudah gini ya, teman-teman. Ini masih dapat kita gunakan ya, teman-teman. Dan jika berwarna merah itu baterainya artinya sudah drop dan harus diganti. Dan selanjutnya juga ketika kalian menggunakan atau mengkoneksikan si portnya ini ke kamera DSLR kalian maupun ke handphone kalian. Nah, ingat kalian ketika sudah mulai perekaman kalian harus hidupkan seperti ini, teman-teman. Karena ketika kalian merekam terus tidak menghidupkan si tombolnya ini, maka itu sia-sia saja dan percuma, teman-teman. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang si kamera Rode-nya. Dan kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada sebuah kamera, teman-teman. Kamera action atau sebuah Bipro. Oke, saya singkirkan dulu untuk mikrofonnya. Nah, untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru, teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro ini juga dapat memberikan resolusi ketika kita merekam dalam 4K, teman-teman, atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi semakin besar ukuran video yang dihasilkan, maka semakin besar pula untuk penyimpanannya, teman-teman. Jadi kalian siap-siap saja dengan memory card yang mungkin besar ya, sampai 64 GB-an. Kemudian di sini untuk lensanya itu kecekungannya itu sampai 170 derajat, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen, memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci, teman-teman. Dan fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, seperti itu. Ini untuk bagian depannya, dan ini LCD 2 inci bagian belakangnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga untuk baterainya bisa kita copot. Nah, untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Dengan kandungan daya sampai 1000 mAh, tentunya kalian tidak usah lagi ketakutan baterai kalian habis ya, teman-teman. Karena ini sudah sangat bagus banget. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini saja. Kemudian di sini ada tombol power ya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk menghidupkan dan juga untuk
mematikan si Bipro-nya ketika tidak digunakan lagi. Kemudian di sini untuk WiFi-nya ini berfungsi untuk control view and share ya teman-teman. Kita tinggal mendownload aplikasinya dulu, kemudian kita tinggal mengkoneksikannya saja, dan kita bisa berbagi hasil juga ketika kita sudah mengkoneksikannya ke handphone kita teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian waterproofnya. Nah, untuk waterproofnya ini kita terbuat dari plastik semua ini ya teman-teman. Dan ada bagian besinya juga di bagian 4 tombol di sisi depan, atas, dan juga sampingnya. Kemudian ini juga ada bagian kawatnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya sini ada bagian karetnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bagian karet di bagian belakang sini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam sini teman-teman, agar tidak berontak dan juga mencegah agar bagian LCD-nya di belakang ini tidak lecet ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian warna putih ini adalah karetnya juga, tapi ini bertujuan untuk mendorong udara masuk agar ketika kita menyelam ke dalam air tidak ada air yang masuk teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggal rekatkan seperti ini, dan juga kita mendapatkan semacam tongkat seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tongkatnya ini di bagian bawah sini ada strapnya, yaitu untuk pegangan di jari kita, yang ini terbuat juga dari kain ya teman-teman. Bisa kita pasang seperti ini. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat sebuah spons seperti ini, dan juga bagian atasnya sini bisa kita pasang untuk si Bipro-nya, dan juga kita bisa memasang bautnya, dan kita tinggal eratkan seperti ini. Dan kamera pun siap digunakan untuk membuat rekaman video teman-teman. Dan di sini juga saya bakalan membacakan spesifikasinya. Nah, di sini spesifikasinya lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk bagian pertama di sini ada sensor, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Dan juga di sini ada videonya, resolusinya itu ada MP4 H264 30 mbps, kemudian ada 4K, ada 2.7K 1080 pixel, dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk bagian video di resolusinya. Kemudian di sini untuk fotonya, untuk formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Dan di sini untuk bagiannya ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel, dan juga ada 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm teman-teman. Kemudian wide angle lensnya adalah 170 derajat. Nah, kemudian di sini untuk LCD screen-nya, untuk frontnya yaitu berukuran 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian backnya adalah 2 inci teman-teman LTPS LCD. Dan di sini untuk portnya itu ada 4, dan dimana portnya itu masing-masing mendapatkan 1 teman-teman. Jadi di sini untuk USB-nya ada portnya itu ada 1, kemudian HDMI-nya yaitu portnya juga ada 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu berukuran 2,5 mm, portnya itu ada 1, dan microscar-nya itu slotnya ada 1 teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connection-nya, untuk WiFi-nya itu adalah 802.11, kemudian BGN, range up to 25 M kuadrat teman-teman. Kemudian di sini untuk storage-nya, yaitu penyimpanannya itu hingga 64 GB teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga untuk baterainya itu sampai 1000 mAh teman-teman, disable ion baterai. Nah, jadi kalian ingin bepergian menggunakan Bipro ini
tidak usah lagi ketakutan kehabisan baterai teman-teman, karena ini sudah sampai 1000 mAh, jadi sangat aman banget buat kalian. Dan ini juga bisa di charger ulang ya teman-teman, semisal baterai kalian sudah mulai agak drop. Kemudian di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 teman-teman, 22 mm. Dan untuk beratnya itu weightnya unit only 65 gram. Kemudian di sini untuk waterproofnya yaitu up to 40 depth, atau kita bisa menyelam menggunakan casing waterproofnya itu hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi buat kalian yang suka mencintai atau melihat biota laut dan ikan hias lainnya, bisa banget menggunakan si casing waterproofnya ini teman-teman. Jadi sangat cocok banget. Kemudian di sini ada mode photo burst-nya. Nah, untuk burst ini yaitu up to 10 foto per shot 16 megapiksel. Nah, jadi sekali jepret saja kita sudah mendapatkan 10 foto 16 megapiksel teman-teman. Tinggal kalian berganti gaya saja ya teman-teman. Kalian sudah dapat mengambil 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya yaitu 0,5, ada 1, ada 2, ada 5, ada 10, ada 30 dan juga 60 second interval teman-teman. Dan juga ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 step value. Kemudian di sini untuk loop record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi maksud dari loop record ini adalah batas dari pengambilan videonya itu sampai 5 menit teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mengambil video 10 menit sekaligus itu tidak bisa teman-teman. Karena yang bisa kalian lakukan adalah men-take video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit. Karena ketika mencapai 5 menit dia bakalan mati secara otomatis. Oke, saya singkatkan dulu untuk boxnya. Nah, untuk harganya itu di 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas dan bagus seperti ini. Nah, jadi mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan ya teman-teman, peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai satu alat perekaman suara, kemudian penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan video Rode mikrofon video mic record juga merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, jadi ini bisa kita koneksikan langsung ke kamera DSLR teman-teman. Dan juga mikrofon ini dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Dan hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera teman-teman. Bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm. Nah, ini ya teman-teman, jack yang berukuran 3,5 mm dan kabel melingkar seperti ini. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan untuk harga satu dari mikrofon ini berkisar di harga 1.485.000-an saja teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu lumayan banget untuk barangnya yang berkualitas seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk kabel melingkarnya ini bentuknya seperti ini ya. Ini unik banget seperti ulat atau cacing. Nah, bisa kita pakai mainan seperti ini. Jangan saja dipotong ya. Dan di sini untuk kabel jacknya ini berukuran 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini selain bisa kita gunakan untuk di kamera DSLR, ini bisa kita dapat gunakan untuk di di handphone kita teman-teman, untuk merekam suara kita agar terdengar lebih jernih. Kemudian di sini juga untuk bagian depannya sini
Nah, untuk depannya sini adalah sportsnya teman-teman, atau bisa juga disebut sebagai peredam suara teman-teman. Karena untuk ini fungsinya untuk peredam suara ini adalah ketika kita merekam suara di luar ruangan misalnya, terus ada angin yang mungkin agak mengganggu sedikit, ini bisa banget dan cocok banget untuk menanggulanginya teman-teman. Karena ketika kita menggunakan spons ini atau peredam ini, maka kecil kemungkinan suara angin yang mungkin agak mengganggu itu tidak masuk ke audio suara pada video kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi untuk bagian peredamnya ini. Dan ini untuk ketebalannya itu sampai 2,5 sentian mungkin ya. Jadi lumayan tebal banget. Dan di sini untuk di bagian depannya sini, untuk di bagian ujungnya sini kan ada bulat-bulat seperti ini. Dan lubang-lubangnya juga. Dan di bagian di sini juga terdapat jaring kaut seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menyaring suara agar terdengar lebih jelas teman-teman. Dan ditambah lagi dengan satu peredam ini, maka suara yang didapatkan atau dihasilkan itu bakalan lebih jos lagi atau mantap juga teman-teman. Nah, seperti itu agar terdengar lebih bulat dan juga tegas juga untuk penekanan suara kita. Kemudian di sini untuk bagian baterainya ada bagian sini ya, di atas ini. Ini bisa kita dorong seperti ini. Nah, untuk baterainya itu adalah baterai kotak seperti ini teman-teman. Jadi baterai ini bisa kalian beli atau dapatkan di supermarket atau minimarket terdekat di rumah kalian teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal pasang lagi. Kita pasangnya juga lewat belakang sini. Dan kita tinggal plug. Nah, dan selanjutnya di sini untuk bagian bawah merah ini adalah sebuah sensor ya teman-teman. Dan ini bisa kita taruh di tripod seperti itu ya. Ini bisa banget kita taruh di sana untuk bagian lubangnya sini. Dan kemudian di sini juga untuk di bagian belakangnya sini, cara menggunakannya itu adalah tinggal kita menarik ke atas sini saja. Nah, seperti itu. Nah, ketika berwarna hijau baterainya sudah gini ya teman-teman. Ini masih dapat kita gunakan ya teman-teman. Dan jika berwarna merah itu baterainya artinya sudah drop dan harus diganti. Dan selanjutnya juga ketika kalian menggunakan atau mengkoneksikan si portnya ini ke kamera DSLR kalian maupun ke handphone kalian. Nah, ingat kalian ketika sudah mulai perekaman, kalian harus hidupkan seperti ini teman-teman. Karena ketika kalian merekam terus tidak menghidupkan si tombolnya ini, maka itu sia-sia saja dan percuma teman-teman. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang si kamera Rode-nya. Dan kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini ada sebuah kamera teman-teman. Kamera action atau sebuah Bipro. Oke, saya singkirkan dulu untuk mikrofonnya. Nah, untuk Bipro ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika Bipro ini juga dapat memberikan resolusi ketika kita merekam dalam 4K teman-teman, atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi semakin besar ukuran video yang dihasilkan, maka semakin besar pula untuk penyimpanannya teman-teman. Jadi kalian siap-siap saja dengan memory card yang mungkin besar ya, sampai 64 GB. Kemudian di sini untuk lensanya itu kecekungannya itu sampai 170 derajat teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen
memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman. Dan fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, seperti itu, ini untuk bagian depannya, dan ini LCD 2 inci bagian belakangnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga untuk baterainya bisa kita copot. Nah, untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Dengan kandungan daya sampai 1000 mAh. Tentunya kalian tidak usah lagi ketakutan baterai kalian habis ya, teman-teman. Karena ini sudah sangat bagus banget. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini saja. Kemudian di sini ada tombol powernya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan si Pro-nya ketika tidak digunakan lagi. Kemudian di sini untuk WiFi-nya ini berfungsi untuk control view and share ya, teman-teman. Kita tinggal mendownload aplikasinya dulu, kemudian kita tinggal mengkoneksikannya saja, dan kita bisa berbagi hasil juga ketika kita sudah mengkoneksikannya ke handphone kita, teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian waterproofnya. Nah, untuk waterproofnya ini kita terbuat dari plastik semua ini ya, teman-teman. Dan ada bagian besinya juga di bagian 4 tombol di sisi depan, atas, dan juga sampingnya. Kemudian ini juga ada bagian kawatnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya sini ada bagian karetnya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bagian karet di bagian belakang sini berfungsi untuk menyangga si Pro-nya ketika berada di dalam sini, teman-teman, agar tidak berontak dan juga mencegah agar bagian LCD-nya di belakang ini tidak lecet ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian warna putih ini adalah karetnya juga, tapi ini bertujuan untuk mendorong udara masuk agar ketika kita menyelam ke dalam air tidak ada air yang masuk, teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggal rekatkan seperti ini, dan juga kita mendapatkan semacam tongkat seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk tongkatnya ini di bagian bawah sini ada strapnya, yaitu untuk pegangan di jari kita, dan ini terbuat juga dari kain ya, teman-teman. Bisa kita pasang seperti ini. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat sebuah spons seperti ini, dan juga bagian atasnya sini bisa kita pasang untuk si Pro-nya, dan juga kita bisa memasang bautnya, dan kita tinggal eratkan seperti ini. Dan kamera pun siap digunakan untuk membuat rekaman video, teman-teman. Dan di sini juga saya bakalan membacakan spesifikasinya. Nah, di sini spesifikasinya lumayan banyak, teman-teman. Jadi untuk bagian pertama di sini ada sensor, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman. Dan juga di sini ada videonya, resolusinya itu ada MP4 H264 30 mbps, kemudian ada 4K, ada 2.7K 1080 pixel, dan juga 720 pixel, teman-teman. Jadi semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan, teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk bagian video di resolusinya. Kemudian di sini untuk fotonya, untuk formatnya itu adalah format JPEG, teman-teman. Dan di sini untuk bagiannya ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel, dan juga ada 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8 f sama dengan 3 mm, teman-teman. Kemudian wide angle lensnya adalah 170 derajat. Nah, kemudian di sini untuk LCD screen-nya, untuk frontnya yaitu berukuran 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian backnya adalah 2 inci, teman-teman, LTPS LCD.
Dan di sini untuk portnya itu ada 4, dan dimana portnya itu masing-masing mendapatkan 1, teman-teman. Jadi di sini untuk USB-nya ada portnya itu ada 1, kemudian HDMI-nya yaitu portnya juga ada 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu berukuran 2,5 mm, portnya itu ada 1, dan microscar-nya itu slotnya ada 1, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian sini untuk connection-nya, untuk wifi-nya itu adalah 802.11, kemudian BGN, range up to 25 m², teman-teman. Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanan-nya itu hingga 64 GB, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga untuk baterainya itu sampai 1000 mAh, teman-teman. Dechargeable ion baterai. Nah, jadi kalian ingin bepergian menggunakan Bipro ini tidak usah lagi ketakutan kehabisan baterai, teman-teman. Karena ini sudah sampai 1000 mAh, jadi sangat aman banget buat kalian. Dan ini juga bisa di charger ulang ya, teman-teman. Semisal baterai kalian sudah mulai agak drop. Kemudian di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22, teman-teman. 22 mm. Dan untuk beratnya itu weightnya unit only 65 gram. Kemudian di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 depth, atau kita bisa menyelam menggunakan casing waterproof-nya itu hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka mencintai atau melihat biota laut dan ikan hias lainnya, bisa banget menggunakan si casing waterproof-nya ini, teman-teman. Jadi sangat cocok banget. Kemudian di sini ada mode photo burst-nya. Nah, untuk burst ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, jadi sekali jepret saja kita sudah mendapatkan 10 foto 16 megapiksel, teman-teman. Tinggal kalian berganti gaya saja ya, teman-teman. Kalian sudah dapat mengambil 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya yaitu 0,5, ada 1, ada 2, ada 5, ada 10, ada 30, dan juga 60 second interval, teman-teman. Dan juga ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 step value. Kemudian di sini untuk loop record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, jadi maksud dari loop record ini adalah batas dari pengambilan videonya itu sampai 5 menit, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mengambil video 10 menit sekaligus itu tidak bisa, teman-teman. Karena yang bisa kalian lakukan adalah men-take video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit. Karena ketika mencapai 5 menit dia bakalan mati secara otomatis. Oke, saya singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, untuk harganya itu di 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas dan bagus seperti ini. Nah, jadi mikrofon Rode ini merupakan salah satu peralatan ya, teman-teman. Peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai satu alat perekaman suara, kemudian penyiaran radio, pendengaran, maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan video Rode mikrofon video mic record juga merupakan mikrofon dengan record layar suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, jadi ini bisa kita koneksikan langsung ke kamera DSLR, teman-teman. Dan juga mikrofon ini dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dan juga dilengkapi dengan fitur super cardioid kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Dan hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera, teman-teman. Bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm. Nah, ini ya, teman-teman. Jack yang berukuran 3,5 mm dan kabel melingkar seperti ini. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal
Dan untuk harga satu dari mikrofon ini berkisar di harga 1.485.000-an saja teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu lumayan banget untuk barangnya yang berkualitas seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk kabel melingkarnya ini bentuknya seperti ini ya. Ini unik banget seperti ulat atau cacing. Nah, bisa kita pakai mainan seperti ini. Jangan saja dipotong ya. Dan di sini untuk kabel jacknya ini berukuran 3,5 mm ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini selain bisa kita gunakan untuk di kamera DSLR, ini bisa kita dapat gunakan untuk di di handphone kita teman-teman, untuk merekam suara kita agar terdengar lebih jernih. Kemudian di sini juga untuk bagian depannya sini. Nah, untuk depannya sini adalah sportsnya teman-teman, atau bisa juga disebut sebagai peredam suara teman-teman. Karena untuk ini fungsinya untuk peredam suara ini adalah ketika kita merekam suara di luar ruangan misalnya, terus ada angin yang mungkin agak mengganggu sedikit, ini bisa banget dan cocok banget untuk menanggulanginya teman-teman. Karena ketika kita menggunakan spons ini atau peredam ini, maka kecil kemungkinan suara angin yang mungkin agak mengganggu itu tidak masuk ke audio suara pada video kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi untuk bagian peredamnya ini. Dan ini untuk ketebalannya itu sampai 2,5 sentian mungkin ya. Jadi lumayan tebal banget. Dan di sini untuk di bagian depannya sini, untuk di bagian ujungnya sini kan ada bulat-bulat seperti ini dan lubang-lubangnya juga. Dan di bagian di sini juga terdapat jaring kaut seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menyaring suara agar terdengar lebih jelas teman-teman. Dan ditambah lagi dengan satu peredam ini, maka suara yang didapatkan atau dihasilkan itu bakalan lebih jos lagi atau mantap juga teman-teman. Nah, seperti itu agar terdengar lebih bulat dan juga tegas juga untuk penekanan suara kita. Kemudian di sini untuk bagian baterainya ada bagian sini ya, di atas ini. Ini bisa kita dorong seperti ini. Dan untuk baterainya itu adalah baterai kotak seperti ini teman-teman. Jadi baterai ini bisa kalian beli atau dapatkan di supermarket atau minimarket terdekat di rumah kalian teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal pasang lagi. Kita pasangnya juga lewat belakang sini. Dan kita tinggal plug. Nah, dan selanjutnya di sini untuk bagian bawah merah ini adalah sebuah sensor ya teman-teman. Dan ini bisa kita taruh di tripod seperti itu ya. Ini bisa banget kita taruh di sana untuk bagian lubangnya sini. Dan kemudian sini juga untuk di bagian belakangnya sini, cara menggunakannya itu adalah tinggal kita menarik ke atas sini saja. Nah, seperti itu. Nah, ketika berwarna hijau baterainya sudah gini ya teman-teman. Ini masih dapat kita gunakan ya teman-teman. Dan jika berwarna merah itu baterainya artinya sudah drop dan harus diganti. Dan selanjutnya juga ketika kalian menggunakan atau mengkoneksikan si portnya ini ke kamera DSLR kalian maupun ke handphone kalian. Nah, ingat kalian ketika sudah mulai perekaman, kalian harus hidupkan seperti ini teman-teman. Karena ketika kalian merekam terus tidak menghidupkan si tombolnya ini, maka itu sia-sia saja dan percuma teman-teman. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang si kamera Rode-nya. Dan kita lanjut ke barang selanjutnya. Di sini ada sebuah kamera teman-teman, kamera action atau sebuah bipro. Oke, saya singkirkan dulu untuk mikrofonnya.
Nah, untuk B Pro ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Brika B Pro ini juga dapat memberikan resolusi ketika kita merekam dalam 4K teman-teman, atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi semakin besar ukuran video yang dihasilkan, maka semakin besar pula untuk penyimpanannya teman-teman. Jadi kalian siap-siap saja dengan memory card yang mungkin besar ya, sampai 64 GB-an. Kemudian di sini untuk lensanya itu kecekungannya itu sampai 170 derajat teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan dual LCD screen, memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT LCD belakang sebesar 2 inci teman-teman. Dan fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, seperti itu, ini untuk bagian depannya, dan ini LCD 2 inci bagian belakangnya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga untuk baterainya bisa kita copot. Nah, untuk baterainya ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Dengan kandungan daya sampai 1000 mAh, tentunya kalian tidak usah lagi ketakutan baterai kalian habis ya teman-teman. Karena ini sudah sangat bagus banget. Oke, tinggal kita masukkan seperti ini saja. Kemudian di sini ada tombol powernya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menghidupkan dan juga untuk mematikan si B Pro-nya ketika tidak digunakan lagi. Kemudian di sini untuk WiFi-nya ini berfungsi untuk control view and share ya teman-teman. Kita tinggal mendownload aplikasinya dulu, kemudian kita tinggal mengkoneksikannya saja, dan kita bisa berbagi hasil juga ketika kita sudah mengkoneksikannya ke handphone kita teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian waterproofnya. Nah, untuk waterproofnya ini kita terbuat dari plastik semua ini ya teman-teman. Dan ada bagian besinya juga di bagian 4 tombol di sisi depan, atas, dan juga sampingnya. Kemudian ini juga ada bagian kawatnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya sini ada bagian karetnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk bagian karet di bagian belakang sini berfungsi untuk menyangga si B Pro-nya ketika berada di dalam sini teman-teman, agar tidak berontak dan juga mencegah agar bagian LCD-nya di belakang ini tidak lecet ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian warna putih ini adalah karetnya juga, tapi ini bertujuan untuk mendorong udara masuk agar ketika kita menyelam ke dalam air tidak ada air yang masuk teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggal rekatkan seperti ini, dan juga kita mendapatkan semacam tongkat seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tongkatnya ini di bagian bawah sini ada strapnya, yaitu untuk pegangan di jari kita, dan ini terbuat juga dari kain ya teman-teman. Bisa kita pasang seperti ini. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat sebuah spons seperti ini, dan juga bagian atasnya sini bisa kita pasang untuk si B Pro-nya, dan juga kita bisa memasang bautnya, dan kita tinggal eratkan seperti ini. Dan kamera pun siap digunakan untuk membuat rekaman video teman-teman. Dan di sini juga saya bakalan membacakan spesifikasinya. Nah, di sini spesifikasinya lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk bagian pertama di sini ada sensor, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Dan juga di sini ada videonya, resolusinya itu ada MP4 H264 30 mbps, kemudian ada 4K, ada 2.7K 1080 pixel, dan juga 720 pixel teman-teman. Jadi semakin besar
semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan, teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk bagian video di resolusinya. Kemudian di sini untuk fotonya, untuk formatnya itu adalah format JPEG, teman-teman. Dan di sini untuk bagiannya ada 16 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 8 megapiksel, ada 5 megapiksel dan juga ada 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya, untuk fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm, teman-teman. Kemudian wide angle lensnya adalah 170 derajat. Nah, kemudian di sini untuk LCD screen-nya, untuk frontnya yaitu berukuran 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian backnya adalah 2 inci, teman-teman, LTPS LCD. Dan di sini untuk portnya itu ada 4, dan dimana portnya itu masing-masing mendapatkan 1, teman-teman. Jadi di sini untuk USB-nya ada portnya itu ada 1, kemudian HDMI-nya yaitu portnya juga ada 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu berukuran 2,5 mm, portnya itu ada 1, dan microscar-nya itu slotnya ada 1, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connection-nya, untuk WiFi-nya itu adalah 802.11, kemudian BGN, range up to 25 M², teman-teman. Kemudian di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya itu hingga 64 GB, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga untuk baterainya itu sampai 1000 mAh, teman-teman. Rechargeable ion baterai. Nah, jadi kalian ingin bepergian menggunakan Bipro ini tidak usah lagi ketakutan kehabisan baterai, teman-teman. Karena ini sudah sampai 1000 mAh, jadi sangat aman banget buat kalian. Dan ini juga bisa di charger ulang ya, teman-teman. Semisal baterai kalian sudah mulai agak drop. Kemudian di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22, teman-teman. 22 mm. Dan untuk beratnya itu weightnya unit only 65 gram. Kemudian di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 depth, atau kita bisa menyelam menggunakan casing waterproof-nya itu hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka mencintai atau melihat biota laut dan ikan hias lainnya, bisa banget menggunakan si casing waterproof-nya ini, teman-teman. Jadi sangat cocok banget. Kemudian di sini ada mode foto burst-nya. Nah, untuk burst ini yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Nah, jadi sekali jepret saja kita sudah mendapatkan 10 foto 16 megapiksel, teman-teman. Tinggal kalian berganti gaya saja ya, teman-teman. Kalian sudah dapat mengambil 10 foto sekaligus. Dan di sini juga ada time lapse-nya yaitu 0,5, ada 1, ada 2, ada 5, ada 10, ada 30 dan juga 60 second interval, teman-teman. Dan juga ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 step value. Kemudian di sini untuk loop record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi maksud dari loop record ini adalah batas dari pengambilan videonya itu sampai 5 menit, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau mengambil video 10 menit sekaligus itu tidak bisa, teman-teman. Karena yang bisa kalian lakukan adalah men-take video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit. Karena ketika mencapai 5 menit dia bakalan mati secara otomatis. Oke, saya singkirkan dulu untuk boxnya. Nah, untuk harganya itu di 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas dan bagus seperti ini. Oke, teman-teman, jadi itu saja pembahasan tentang sebuah Bipro-nya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel PBW Entertainment, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.